buku induk ini yang mana merupakan bahwa seseorang itu telah tamat atau tidak, ya ini. Kami wartakan, kasus pemalsuan surat keterangan pengganti ijazah yang terjadi di Kabupaten Nrekang, masih bergulir dalam sidang keterangan saksi dari pihak terlapor di Pengadilan Negeri Nrekang. Pihak kuasa hukum dari Fahrul, yakni Burhan Kama Marausa, menilai kesaksian para saksi, yang diajukan terdakwa AW, dalam persidangan terindikasi belum ada alasan hukum, terdakwa AW dapat membantah dakwaan hukum JPU, tanggal 23 Juli tahun 2023. Burhan Kama Marausa menjelaskan, perihal terbukti atau tidak dakwaan JPU terhadap terdakwa AW, itu bukan ranah PH, akan tetapi adalah kewenangan sepenuhnya dari Majelis Hakim yang mulia, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Burhan Kama mengatakan kalau dari keterangan saksi ahli dari pihak AW, menurutnya melihat adanya ketentuan yang diatur dalam Permen 29 tahun 2014, tentang persyaratan untuk mengurus surat keterangan pengganti ijazah, yang syaratnya tidak terpenuhi. Menurut Burhan, ada 2 poin tidak disertakan terdakwa AW dari 7 persyaratan, yakni fotokopi ijazah asli yang rusak atau hilang, dan fotokopi raport dan buku induk AW sehingga dinilai surat pengganti ijazah terdakwa AW dipertanyakan, tegas Burhan. Jadi, jika para saksi mengatakan dia melihat AW dan tamat, maka instrumen hukum, bahwa seseorang itu tamat, berdasarkan adanya ijazah, dibuktikan terdaftar di buku induk sekolah, dan 2 unsur ini tidak dipenuhi oleh terdakwa AW. Tegasnya, maka ini sudah jelas bahwa terdakwa AW tidak memenuhi syarat untuk diberikan surat keterangan pengganti ijazah, sehingga terindikasi dan patut diduga jika surat keterangan pengganti ijazah terdakwa AW cacat hukum. Pemeriksaan saksi para terdakwa. Jadi ada beberapa keterangan saksi yang kebetulan tim menyampaikan ke kita. Ya, saya melihatnya bahwa tidak ada alasan hukum bagi para terdakwa untuk terlepas daripada dakwaan JPU tentang tindakan pemalsuan tersebut. Itu yang saya lihat selama persidangan ini, baik saksi dari para pelapor maupun terdakwa yang kemarin itu kan, di sidang yang hari kemarin itu, jadi saya mengindikasikan bahwa belum ada alasan hukum para terdakwa itu untuk terlepas dari dakwaan JPU berdasarkan fakta-fakta di persidangan. Kalau dikatakan bahwa atau terbukti atau tidak, itu bukan kewenangan kami selaku PH. Jadi akan menentukan terbukti tidak tentu hasil persidangan, di mana akan diputuskan oleh majelis hakim yang menangani perkara ini. Kalau kami bisa berindikasi, ya, indikasi yang saya sudah sampaikan tadi bahwa belum ada alasan hukum para terdakwa itu lepas daripada dakwaan jaksa penuntut umum. Karena kenapa? Ya, saksi yang dihadirkan kemarin yang saksi para pelapor itu sangat sudah jelas. Sebagaimana katakan bahwa dia pernah melihat, walaupun dia bilang dia tidak tamat atau tidak, ya kan satu. Sementara saksi juga yang satunya menyatakan dibuktikan bahwa indikasinya bahwa terdakwa AW itu, ya, tidak tercatat dalam buku induk ini, yang mana merupakan bahwa adalah menunjukkan bahwa seseorang itu telah tamat atau tidak, ya ini. Sementara kalau kita melihat dari kesaksian, ya, para terdakwa, salah satunya atas nama M. Said,
Yang kita dapat informasi itu yang menurut keterangannya sebelumnya tidak tahu tentang kasus AW ini. Tapi pertanyaannya ketika dia tamat ketika dia tamat tentunya kan harus terdaftar dalam sini ya. Terdaftar di dalam buku induk ini. Ya, ini faktanya. Demikian juga saksi mereka yang bernama Sarna ya, bahwa tidak melihat AW mengambil ijazah tetapi mengatakan bahwa tamat. Ini kan melihat tamat itu apa indikasinya? Indikasi seseorang tamat itu biarpun berapa seleting setengah tamat, tapi kalau dasarnya kan itu jasa ya, untuk mendekati bahwa orang tamat atau tidak. Nah, sementara juga kesaksian ahli menyatakan, ini yang perlu barangkali kita lebih klarifikasi. Kesaksian ahli mengatakan bahwa tidak ada istilah palsu. Ya seperti apa? Ya sementara kalau tidak sesuai dengan apa yang dituliskan berbeda kan apa namanya? Nah, sementara apakah misalnya terungkap ya dalam persidangan atau katakanlah ahli itu menyampaikan bahwa syarat-syarat untuk melakukan penggantian ijazah kalau berdasarkan itu Permen 29 tahun 2014. Nah, saya coba bacakan yang ada bahwa salah satu syaratnya kan membahas surat keterangan hilang dari kepolisian. Di sini saja sudah timbul pertanyaan. Yang kita tahu, yang fakta yang terungkap dan data yang ada bahwa surat keterangan kehilangan itu dibuat oleh ya terdakwa MMG. Ya. Pertanyaannya, harusnya biasanya umumnya yang melakukan kehilangan dia yang melapor. Umumnya ya, satu-satunya. Ini kan pertanyaan sudah. Kedua, fotokopi ijazah yang rusak atau hilang. Artinya, ketika menyatakan hilang atau rusak tentu nggak ada fotokopinya. Sama yang hal di buku induk ini kan. Jadi kalau syaratnya itu yang saya bacakan tadi bahwa membahas surat keterangan kehilangan dari kepolisian. Kedua, fotokopi ijazah asli yang rusak ya, yang formalitasnya pas foto, KTP. Yang 5 itu rapor dan buku induk yang bersangkutan. Ya, kalau surat pernyataan normatif. Nah, dari ke-6 syarat ini ada 2 hal yang perlu kita stressin di sini. Apakah di persidangan muncul atau tidak bahwa fotokopi ijazah asli yang bersangkutan itu ada atau tidak? Ya, sehingga bisa dijadikan dasar untuk mengeluarkan ijazah itu adalah pengganti. Nah, yang paling penting fotokopi rapor dan buku induk yang bersangkutan ada nggak? Nah, kita tidak membahas yang lain karena kita bicara apa yang ada dalam buku induk ini ya, terdakwa AW tidak terdaftar di dalamnya. Nah, kalau dipersyaratkan bahwa untuk penggantian ya, penggantian ya, surat keterangan pengganti jasa harus yang saya pandang ada 2. Yang paling prinsip fotokopi jasa asli yang rusak atau hilang. Yang kedua yang fotokopi rapor dan buku induk yang bersangkutan. Nah, yang kita tidak tahu apakah ada rapornya tidak. Nah, sementara yang terpenting dibahasakan bahwa buku induk yang bersangkutan. Nah, setelah dibuka di buku induk ya terdakwa tidak ada di dalam. Nah, inilah indikasi-indikasi bahwa sebenarnya yang saya katakan tadi bahwa tidak ada untuk saat ini tidak ada alasan hukum yang melepaskan ya AW selaku terdakwa dari dakwaan jaksa penuntut umum. Jadi kalau ditanyakan tadi apakah terbukti atau tidak, kami dari tim kuasa hukum, tim PH daripada pelapor itu tidak bisa menyatakan seperti itu. Karena memang pertama bukan kewenangan kita, ya. Sementara itu adalah masih berproses. Biarkan nanti proses pengadilan itu, ya, yang memutuskan seperti apa. Tapi kalau kita bicara indikasi, ya, indikasi, ya, ditambah lagi berdasarkan Permen 29 2014 tentang syarat, ya, syarat penggantian ijazah. Ada beberapa syarat, tapi saya stressnya cuma 2. Yaitu fotokopi ijazah hasil yang rusak bersangkutan dan fotokopi rapor dan buku induk bersangkutan. Pertanyaannya, apakah pada saat dia melakukan itu dilampirkan kedua ini? Tapi fakta untuk sekarang sampai sekarang bahwa ketika dia bertanya buku induk yang bersangkutan, ini buku induk dan AW, terdakwa AW tidak ada di dalamnya. Nah, itu barangkali ya yang kita bisa jelaskan kepada teman-teman media. Ini terdakwa ada 2 ya Bang ya? Ya. Terdakwanya ada 2. Pertanyaan saya, apakah kalian abang ini memang melaporkan keduanya? Oh begini ya, oke makasih. Jadi pertanyaan teman media menyatakan terdakwa ini ada 2 orang. 2 orang. Satu berinisial AW dan satu berinisial MMG ya. Sehingga pertanyaan teman-teman media bahwa apakah klien kami melaporkan kedua orang itu? Ya, kami jawab itu, tidak. Ya. Yang dilaporkan oleh klien kami cuma terdakwa AW.
ya bisa dia buat laporan. Kalau ternyata dalam persidangan ini terdakwa itu Asep ini ada termasuk juga ada MMG, itu mungkin hasil pengembangan daripada penyidik. Ya, mungkin. Jadi kalau saya coba berpikir ya, tidak menjustifikasi bahwa mungkin bahwa karena penyebabnya barangkali AWNJ terlaku karena yang membuat laporan kehilangan ya itu adalah terdakwa MMG. Sementara yang merasa kehilangan itu adalah AW, tapi yang menggunakan saja pengganti selama ini adalah AW. Jadi mungkin seperti itu, tapi tegasnya klien kami tidak pernah melaporkan terdakwa MMG yang dilaporkan AW. Cuma barangkali ada pengembangan ya, pengembangan personal sehingga penyidik mengaitkan bahwa memang tidak bisa karena dia yang pembuat. Ya, nggak pembuat pertanyaan. Itu saya sampaikan tadi. Loh, ada apa? Bukan dia merupakan dia menghilang, dia bukan punya pemilik, dia merasa kehilangan, dia melapor. Harusnya kan terdakwa yang melapor ke polisian bahwa saya kehilangan seperti ini, bukan ini tanda tanya ada apa. Nah, saya juga prihatin. Kenapa prihatin? Kasihan boleh jadi cuma membantu, ya MMG cuma membantu melakukan sesuatu yang mungkin tanda kutip dia tidak paham resiko hukumnya sehingga seperti ini kejadiannya. Jadi saya tegaskan kembali sekali lagi bahwa klien kami tidak pernah melapor ya terdakwa MMG. Yang dilaporkan itu adalah AW dan berdasarkan dengan surat laporan tersebut. Kalau dari pengembangan sendiri kepolisian, apakah ada penambahan tersangka dipanggil dalam persidangan nanti, Bang? Masih ada? Sudah tidak lagi, karena begini. Ini pada tim kan dari sidik sudah selesai. Sidang sudah selesai itu makanya pihak penyidik mengupor atau mengatakan ke pihak kejaksaan melakukan telaah. Setelah melakukan tersangka itu setelah dipandang bahwa memang memenuhi unsur, makanya pihak kejaksaan tinggi dalam hal ini aja untuk menetapkan sebagai tersangka. Ya. Nah setelah ditela lagi ternyata memang bahwa benar sehingga diajukan untuk di persidangan. Jadi ada dua hal sebenarnya. Ya tingkat pertama sidik apakah memenuhi unsur ya, kalau oke dikirimlah ke kejaksaan untuk mentela mempelajari untuk apakah pantas tidak untuk di P21 kan atau tidak. Ternyata di hasil proses itu ternyata dia pandang ada sudah bukti awal yang kuat sehingga dijadikan tetap tersangka. Nah begitu tersangka makanya limpahkan di pengadilan untuk diproses lebih lanjut yang sifatnya yang penuntutan. Nah sekarang dalam proses sudah para saksi terdakwa saya dengar terdakwa sendiri pun sudah diperiksa menurut tim kita yang ada di mereka. Kami melihat ya indikasi belum ada indikasi atau laksana hukum yang mana terdakwa bisa terlepas dari dakwaan jaksa penuntut umum. Demikian kami wartakan, Rudi Gemulia, dari Makassar, melaporkan.